adik-adik. Kurang semangat, coba sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita berkumpul kembali untuk ibadah online sekolah minggu. Adik-adik semuanya sudah mandi? Sudah sarapan semua? Kalau gitu, sekarang coba duduknya yang manis, sikapnya yang baik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu ya. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk memberkati ibadah kita hari ini. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ibadah online sekolah minggu. Tuhan, berkati ibadah kami ini, supaya ibadah ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sudah siap untuk puji nama Tuhan ya? Kalau gitu, yuk kita nyanyi sama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Siapa yang sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan?
Kalau gitu, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan berkenalan dengan seekor binatang. Kira-kira binatang apa ya? Kakak kasih clue-nya ya. Binatangnya ini kecil banget, tapi dia ini rajin adik-adik. Ada yang tahu nggak binatang kecil namun rajin? Betul, dia adalah semut. Semut itu sangat rajin bekerja adik-adik. Dia nggak males-malesan. Dia juga suka bekerja sama. Coba deh kalau misalnya siapa nih yang di rumahnya misalnya ada makanan jatuh di lantai, pasti banyak semut berdatangan kan? Apakah semut yang datangan cuma satu? Enggak kan? Pasti semutnya banyak langsung mengurumuni. Itu tandanya mereka selalu bekerja sama. Jadi, semut itu adalah binatang yang rajin. Nah, apalagi kita nih adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau kalah sama semut. Kita juga harus rajin ya. Siapa yang mau jadi anak rajin? Coba angkat tangannya. Pintar, kita semua harus jadi anak yang rajin ya. Nah adik-adik, cerita firman hari ini juga masih sama tentang seseorang yang rajin. Jadi ada tokoh Alkitab yang sangat rajin adik-adik. Namanya itu Bapak Paulus. Siapa namanya? Iya, Bapak Paulus. Adik-adik masih ingat kan? Dulu Bapak Paulus itu namanya siapa? Namanya Saulus. Waktu itu Bapak Paulus masih belum percaya akan firman Tuhan. Masih belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi setelah dia bertobat, dia mengalami mukjizat Tuhan, mengalami perkenalan akan Tuhan, akhirnya dia bertobat dan namanya pun berganti dari Saulus menjadi Paulus. Nah, sejak saat itu Bapak Paulus itu sangat rajin menceritakan tentang firman Tuhan adik-adik. Ia menceritakan tentang Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia rajin banget cerita tentang firman Tuhan. Dia juga menolong orang yang susah. Dia juga membantu menyembuhkan orang yang sakit adik-adik. Pokoknya banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Nah adik-adik, walaupun pekerjaan Bapak Paulus itu sangat banyak dan sangat melelahkan, tapi Bapak Paulus itu tidak pernah mengeluh adik-adik. Dia gak pernah mengeluh akan pekerjaan yang banyak. Dia selalu semangat untuk menceritakan firman Tuhan ke banyak orang. Tapi walaupun Bapak Paulus itu orangnya baik, tapi tetap saja adik-adik, ada beberapa orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus. Ada orang yang ingin menangkap Bapak Paulus. Bahkan adik-adik, orang itu memukul, menyiksa Bapak Paulus karena mereka tuh belum percaya pada Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Bapak Paulus tuh pernah dimasukkan ke penjara adik-adik. Padahal ia tidak pernah melakukan kesalahan. Walaupun Bapak Paulus banyak mengalami kesulitan, penderitaan,
tantangan, tapi Bapak Paulus itu tidak pernah ngomel adik-adik. Dia nggak pernah bersungut-sungut. Dia selalu semangat dalam melakukan tugas-tugasnya, dalam memberitakan firman Tuhan. Bahkan nih adik-adik nih, waktu dia di penjara pun, dia masih bisa loh berdoa dan memuji nama Tuhan. Hebat ya Bapak Paulus adik-adik. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita belajar nih dari si semut dan juga Bapak Paulus. Kita belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang rajin. Iya, yang rajin. Terus kita juga belajar dari Bapak Paulus. Walaupun banyak rintangan, banyak kesulitan yang harus kita hadapi, tapi kita nggak boleh sungut-sungut. Justru kita harus tetap semangat. Dan kita harus percaya kalau Tuhan itu pasti akan menolong kita. Jadi apapun kesulitan kita harus hadapi itu karena ada Tuhan selalu beserta kita semuanya. Oke adik-adik? Kakak Novi mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca satu ayat dari 2 Korintus 6 ayat 4. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Jadi adik-adik, jadilah seperti Bapak Paulus yang selalu rajin, tidak pernah mengeluh ketika mengalami kesulitan, tetap gembira, dan tetap memuji nama Tuhan. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hari ini kami belajar seperti Bapak Paulus yang selalu rajin dan selalu semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga belajar supaya kami tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh saat ada rintangan atau kesulitan di depan kami. Tapi kami mau melewati itu semua karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jaga selalu kesehatan ya. Bye. God bless you.